ini saya Taufik Nur Rohman dengan NIM I71217044 mau melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Saya memilih tema gender dan politik, di mana tema tersebut sangat menarik untuk dibahas karena belakangan ini gender itu sangat menjadi momok berita di Indonesia sendiri, karena kalangan pelajar pun juga mengkritik mengenai gender dan politik. Sebelum masuk pembahasan tersebut, kita juga harus mengetahui apa itu gender dan politik. Gender dan politik itu sendiri adalah kaitan antara dua hubungan manusia dengan kehidupan politik, di mana ada perempuan dan pria sebagai subjek dalam kehidupan berpolitikan, di mana gender dan politik ini menjadi hal yang seharusnya dibahas oleh pemerintah dalam hal untuk mewujudkan partisipasi perempuan itu sendiri, karena partisipasi perempuan itu sangat penting. Maka ini menjadi tujuan saya untuk menganalisis mengenai gender dan politik. Gender dan politik, kita juga harus mengenal mengenai budaya patriarki, di mana budaya patriarki itu sendiri adalah budaya yang memberikan kekuasaan atau kepemimpinan semua kepada pria di dalam kehidupan sosial maupun politiknya. Hal tersebut yang menyebabkan adanya ketimpangan di suatu masyarakat, di mana masyarakat sekarang mulai melihat sosok pria itu sebagai subjek utama dalam kepemimpinan di suatu perpolitikan. Konstruksi sosial di masyarakat ini sendiri yang menyebabkan budaya patriarki itu ada, dan itu juga bisa melukai tatanan demokrasi di Indonesia. Walaupun di era sekarang kuota perempuan, pemerintah juga aktif dalam meningkatkan partisipasi perempuan, di mana pemerintah juga telah memberikan kuota 30% kepada perempuan di parlemen untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sendiri. Tetapi kita lihat lagi realita yang ada, di mana perempuan itu sendiri belum memiliki kemauan, dan kemauan itu masih rendah. Nah, makanya dengan itu butuh pendidikan politik di kalangan gerakan perempuan untuk memberikan dorongan kepada kaum perempuan untuk bisa terjun ke dunia politik. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan ini sendiri juga perlu untuk mewujudkan tatanan politik yang baik, di mana kebijakan-kebijakan yang muncul itu juga harus tidak hanya didominasi kaum laki-laki, tetapi juga perempuan. Lanjut lagi, hal ini sendiri mengapa perempuan itu masih belum bisa masuk perpolitikan, karena bukan saja hanya budaya patriarki sendiri, tetapi rekrutmen dari partai politik itu sendiri yang tidak memberikan kesempatan untuk kaum perempuan untuk bisa masuk dalam kaderisasi partai politik itu sendiri untuk maju ke pemilu atau ke pemilihan lainnya. Kita lihat data yang ada di dalam tahun-tahun terakhir ini, di dalam periode terakhir ini, di mana jumlah anggota DPR meningkat dari 63 ke 99, dan akhir di tahun 2014 sampai 2019 itu ada 94 perempuan. Kiprah perempuan di dunia politik ini sendiri sangatlah penting, karena kebijakan-kebijakan yang kita buat itu harusnya bisa dibuat dengan aspek gender, melihat aspek gender dan politik itu. Maka dengan adanya keterwakilan perempuan yang bisa maksimal, itu bisa membuat demokrasi itu menjadi lebih baik. Setelah kita melihat peningkatan setiap periode keterwakilan perempuan, kita melihat lagi persentase yang telah dicapai, di mana persentase itu sendiri belum mencapai 30%, sehingga
perempuan itu sendiri perlu terus, atau gerakan-gerakan perempuan terus meningkatkan partisipasinya guna mewujudkan pembahasan sebelumnya, di mana budaya patriarki memberikan kedudukan pria sebagai pemimpin dalam kehidupan sosial. Budaya patriarki itu sendiri itu yang membuat Indonesia menjadikan negara ini belum bisa maju, dimana karena adanya budaya seperti ini tingkat demokrasi di Indonesia sendiri belum menjadi baik, karena partisipasi perempuan atau partisipasi gender itu sendiri belum menjadi pembahasan di dalam suatu rumusan pemerintahan. Walaupun ada, tetapi ketimpangan itu sendiri masih ada, di mana perempuan hanya memiliki kedudukan 30% minimal, tetapi itu belum tercapai karena masih adanya budaya patriarki itu sendiri. Dan adanya hal tersebut karena konstruksi sosial di masyarakat yang menjadikan perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap hanya bisa di rumah. Karena hal tersebut yang menjadikan perempuan itu tidak bisa terjun ke dunia politik, karena lebih baik kita memilih pria daripada perempuan, karena perempuan hanya menggunakan hati. Maka dengan hal itu perlu kita rubah dengan pendidikan politik itu sendiri, bukan hanya untuk kaum perempuan tetapi juga untuk kaum pemilih, di mana pemilih juga sangat memberi tempat atau memberi suara, di mana pemilih itu sendiri juga memiliki kontribusi untuk mewujudkan gender dan politik itu sendiri. Maka dengan adanya pendidikan politik itu sendiri dan gerakan-gerakan perempuan juga aktif diupayakan dengan sekuat tenaga, maka kaum perempuan juga bisa memiliki kedudukan yang sama dengan pria di kehidupan perpolitikan, bukan hanya 30%, hingga bisa hampir melebihi dari 50%. Ini tujuan yang harus dicapai oleh kaum perempuan. Walaupun nanti apabila perempuan memiliki kedudukan yang lebih dari pria, tetapi perempuan tidak boleh lepas dari kodratnya. Maka dengan hal tersebutlah yang membuat tatanan itu sendiri menjadi lebih baik. Walaupun kita lihat sekarang ada pemimpin-pemimpin perempuan, banyak pemimpin perempuan, misalnya Bu Risma dan pemimpin-pemimpin lainnya. Perempuan itulah menjadi contoh di mana budaya patriarki sekarang diupayakan untuk dilunturkan, karena kedudukan pria seharusnya tidak menjadi subjek utama, karena kehadiran perempuan juga penting dalam sebuah perpolitikan. Perempuan harus bisa terjun ke dunia politik, tidak hanya bisa di bawah kaum pria, dan kedudukannya harus melebihi pria. Makasih.